Oke, di video kali ini admin akan menceritakan kisah seorang pemuda yang telah dicampakkan oleh teman masa kecilnya lalu direinkarnasikan ke isekai menjadi anak buangan yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Tetapi jalan hidup dia tidak terlalu bagus karena banyak juga yang menghina dan ditindas juga karena dia adalah gelandangan atau rakyat jelata. Keseruan lainnya silahkan kalian tonton video ini sampai habis ya guys ya. Jangan lupa subscribe buat bantu channel ini untuk menuju 10.000 subscriber. Like dan komen di bawah buat semangatin admin. Kita langsung aja, let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan ada dua orang bocil yang berpisah karena anak yang bernama Haru harus ikut dengan orang tuanya yang telah pindah. Haru pun di sini membuat janji kepada Michan kalau suatu saat nanti dia akan datang dan menikahinya supaya bisa selalu bersama. Michan di sini mengiyakan ajakan Haru dengan senang. Namun saat dewasa, Haru yang sedang menaiki bus sekolah dengan beberapa orang tiba-tiba mengalami kecelakaan mengerikan dan semuanya tewas di tempat. Tiba-tiba Haru terbangun di tempat asing dengan tubuh anak kecil yang sangat kurus. Dan tempat ini berlokasi di pemukiman kumuh di kerajaan Beltrum tahun 991 era suci. Ingatan dari Haruto tiba-tiba memasuki pikiran anak yang bernama Ryo ini. Dan dia menjadi bingung dengan ingatan tumpang tindih yang tiba-tiba datang. Lalu muncul sekelompok orang yang membawa barang dengan karung. Dan tadinya mereka menduga Ryo telah mati karena dia terkena demam parah. Mereka di sini pesta makanan karena telah mendapatkan banyak uang dari seseorang. Dan mereka menyuruh Ryo untuk mandi karena bau. Namun di sini Ryo sedikit mengingat kembali ingatannya tentang Michan yang telah bersama seorang pria. Dan dia juga masih kurang mengerti tentang ingatan yang tiba-tiba datang ini. Ryo juga kembali teringat tentang ibunya di dunia ini yang sangat baik dan berjanji akan membawanya ke tempat tinggal ibu dan ayahnya dulu di tempat yang bernama Yagumo. Dan alasan kenapa rambut mereka berwarna hitam itu karena ibu dan ayahnya adalah pendatang di negeri ini. Ryo kembali teringat dan bertekad karena dia mempunyai tujuan balas dendam untuk ibunya yang telah dibunuh. Namun di sini Ryo didatangi oleh 4 orang berjubah putih dan mereka sedang mencari seorang anak gadis berambut ungu kepada Ryo dengan nada yang tidak mengenakan. Ryo pun menjawab tidak tahu dan bersikap waspada juga. Namun terdapat seorang anak perempuan yang bernama Celia Claire yang bertanya secara baik-baik kepada Ryo. Tetapi tetap saja di sini Ryo tidak tahu keberadaan gadis itu. Selain itu, Ryo memberitahu kalau Celia dan yang lain ingin mencarinya ke tempat pemukiman kumuh, maka baju yang mereka kenakan harus diganti terlebih dahulu karena terlalu mewah. Selanjutnya, si penjaga yang bernama Vanessa ini meminta agar Celia memeriksa respon sihir di tempat ini untuk jaga-jaga. Dua bocil di sampingnya menjadi tidak sabar, tetapi Vanessa mengatakan kalau hal ini diperlukan karena mereka tidak bergerak secara resmi sebagai anggota kerajaan. Celia pun di sini menggunakan sihir search yang mengejutkan Ryo. Di sini Ryo melihat kalau tubuhnya dipenuhi cahaya aneh setelah Celia memakai sihirnya, yang ternyata itu adalah Od atau bisa disebut sebagai energi sihir. Celia dan yang lainnya pun sedikit terkejut karena anak yatim di daerah kumuh ini memiliki sihir yang cukup banyak. Kemudian Celia memberikan Ryo imbalan uang untuk informasi yang telah dia berikan dengan jumlah yang sangat banyak untuk orang miskin seperti Ryo. Tetapi nampaknya mereka semua tidak bisa melihat cahaya biru yang menyelimutinya. Ryo yang kembali ke rumah dengan buru-buru dikagetkan karena dia langsung diserang ketika masuk ke dalam rumah. Untungnya uang yang dia kalungkan tadi bisa menahan serangan pisau tersebut. Namun Ryo di sini tetap dalam bahaya karena semua orang yang di dalam rumah telah dibunuh oleh pembunuh ini. Tiba-tiba Ryo melihat seseorang yang berkata kalau dia akan mengajarinya cara menggunakan sihir dengan menggunakan cahaya yang keluar dari tubuhnya untuk memperkuat fisik dan tubuh Ryo.
Setelah itu Rio menjadi sangat kuat karena sihir tersebut dan pengalaman bela diri sebelumnya ketika sebelum direinkarnasikan menjadi sangat berguna di sini. Dan Rio menemukan anak gadis rambut ungu yang dicari oleh Celia tadi yang berada di sini. Tapi baru juga bangun dan meminta Rio agar mengantarkannya ke istana, si anak itu malah turu lagi karena melihat mayat yang mengerikan. Setelah itu Rio berniat mengantarkan anak itu kepada Celia. Tetapi dia malah dituduh sebagai penculiknya dan tidak diberikan kesempatan bicara oleh si bocil satu ini. Hingga akhirnya Rio harus ikut ke istana untuk menjelaskan apa yang terjadi. Rio pun di sini setuju kalau hanya untuk menjelaskan saja. Di sisi lain, si pembunuh tadi yang ditemukan oleh pasukan kerajaan malah mati setelah orang berjubah menghancurkan sebuah kristal merah untuk menghilangkan jejaknya. Alih-alih diajak bicara secara baik-baik, Rio di sini malah digantung dan disiksa karena dia dituduh dan disuruh mengakui saja perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Hal ini tentu melanggar perjanjian di awal karena Rio hanya akan diajak bicara saja di sini. Dan orang yang menyiksanya adalah wakil kapten kesatria yang bernama Charles Arbor. Dia merasa panik karena tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari Rio yang bisa membuat reputasinya hancur karena telah membiarkan putri kerajaan yang bernama Flora itu diculik. Di sisi lain, Flora yang telah terbangun dan diceritakan tentang apa yang terjadi langsung meminta agar pemuda yang bernama Rio itu segera dibebaskan karena dia adalah penyelamatnya. Mendengar itu, Vanessa dan Celia langsung datang untuk menjemput Rio, tetapi mereka terkejut karena Rio telah disiksa parah hingga babak belur. Padahal sebelumnya dia telah meminta agar memperlakukan Rio secara baik-baik kepada prajuritnya. Tetapi si wakil kapten Charles Arbor ini tidak mendengarkannya dan malah menyiksa Rio begitu saja. Karena menurutnya kemungkinan anak ini yang telah menculik Flora sangat tinggi. Namun setelah dijelaskan oleh Vanessa kalau Flora sendiri yang mengatakan anak ini adalah penyelamatnya, maka si Charles pun tidak bisa mengelak lagi walaupun merasa masih kesal dan menyuruh bawahannya untuk melepaskan anak tersebut. Setelah Rio sadar, Celia di sini meminta maaf tentang apa yang telah terjadi. Tetapi Rio tidak terlalu mempermasalahkannya dan malah berterima kasih karena Celia telah menyembuhkannya. Kemudian Celia di sini berkata kalau Rio harus bertemu dengan raja karena raja ingin berterima kasih secara langsung. Dan yang lebih mengejutkannya, di sini Rio minta diajari cara sopan santun yang benar sebelum bertemu dengan raja kepada Celia agar tidak membuat kesalahan lagi. Mendengar itu, Celia dengan senang hati akan mengajari Rio. Setelah itu, Rio menghadap kepada keluarga kerajaan dengan tampilan yang lebih keren dan sopan. Di sana, Rio menerima hadiah untuk bisa menjadi siswa di Akademi Kerajaan Beltrum dengan jalur beasiswa sebagai bentuk rasa terima kasih dari raja karena telah menyelamatkan anaknya. Walaupun di sini Rio belum bisa membaca dan menulis, dia diberikan kemudahan untuk bisa belajar dengan Celia yang saat ini adalah guru dari akademi itu. Karena dia jenius, walaupun masih berumur 12 tahun, dia berhasil menjadi guru. Setelah sampai di akademi, Rio memperkenalkan diri di hadapan banyak murid yang semuanya adalah bangsawan dan hal ini membuat Rio sedikit tidak nyaman karena banyak yang tidak suka kepadanya sebab dia adalah rakyat jelata. Namun di sini Rio bertekad tidak akan terlalu menghiraukan mereka semua dan akan fokus belajar saja untuk mengejar ketertinggalan pelajarannya. Setelah pelajaran selesai, di sini Rio mendatangi Celia Sensei untuk mendapatkan bimbingan walaupun sepertinya Celia Sensei melupakan hal tersebut. Di dalam ruangan itu ternyata sangat berantakan oleh buku yang menandakan bahwa Celia Sensei ini sangat cerdas karena di usianya yang sangat muda, dia telah melakukan berbagai macam penelitian.
Setelah belajar di sini, Celia terkejut karena Rio sangat pandai dalam hal matematika yang melebihi murid biasanya. Rio di sini beralasan kalau mendiang ibunya yang telah mengajari pelajaran ini karena Rio tidak ingin Celia tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa di kehidupan sebelumnya. Lalu Rio juga di sini tidak ingin menyusahkan Celia Sensei yang perhatian kepadanya karena masalah di kelas tadi banyak anak yang tidak menyukai keberadaannya. Setelah meminum dan menikmati teh yang sangat enak bersama, besoknya Rio di sini belajar kelas pedang dan disuruh untuk menyerang gurunya. Semua orang terkejut dengan gaya bertarung Rio yang aneh karena ini merupakan gaya berpedang dari kehidupan Rio sebelumnya dan teknik Rio tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian Rio di sini berhasil menarik perhatian dari guru tersebut karena memiliki keberanian dan bakat untuk menjadi kesatria. Namun Rio tidak mempunyai niat sama sekali untuk menjadi kesatria di kerajaan ini. Meskipun Rio hebat, tetapi hampir semua orang tidak terlalu suka kepadanya, terutama si bocil ini. Setelah beberapa bulan, ujian pelajaran pun dimulai. Dan Rio yang sebelumnya telah belajar dapat mengerjakan soal-soalnya dengan sangat mudah. Setelah ujian, Rio teringat kembali dengan teman masa kecilnya yaitu Ayase Miharu atau Michan yang dianggap telah mencapakan Haruto pada saat SMA. Bagian dari tubuh Rio sedikit menolak masa lalu itu karena dia harus fokus pada kehidupannya yang sekarang agar bisa balas dendam. Semua orang terkejut karena Rio mendapatkan nilai tertinggi seperti Christina yang merupakan murid tercerdas di akademi ini. Hingga Rio dianggap curang oleh si bocil yang bernama Alphonse ini. Namun setelah diberikan gertakan oleh Christina yang tidak ingin mencemari kehormatan akademi karena alasan yang tidak manuk akal dari Alphonse yang tidak mempunyai bukti juga kalau Rio telah berbuat curang, jadi dia ciut nyalinya walaupun tetap tidak menerima hal tersebut. Celia Sensei juga mengakui kalau hasil itu adalah usaha dari Rio itu sendiri karena Celia melihat proses belajarnya. Celia juga merasa bangga kepada Rio yang telah mendapatkan nilai tertinggi. Rio di sini berterima kasih juga dan telah menganggap Celia sebagai temannya yang sangat berharga di saat dia selalu ditindas oleh murid lainnya. Mendengar itu, Celia Sensei di sini malu-malu karena dia telah dianggap sebagai teman oleh Rio. Kemudian Celia di sini salting dan tidak ingin dianggap anak kecil oleh Rio yang menganggapnya masih kecil. 5 tahun berlalu dan saat ini ada turnamen antar kesatria kerajaan yang akan diadakan. Perwakilan dari divisi sekolah dasar akan diwakili oleh Alphonse Rodin, lalu Stewart Huguenot dan juga Rio. Rio di sini dianggap tidak pantas oleh Alphonse karena Rio tidak bisa memakai sihir dan juga Rio bukanlah seorang bangsawan. Tetapi hal ini telah diputuskan oleh gurunya kalau Rio tetap akan berpartisipasi sebagai wakil sekolah ini. Rio di sini tumbuh menjadi lebih tinggi lagi setelah 5 tahun lamanya. Karena mendengar Rio akan berpartisipasi, Celia Sensei juga merasa senang dan akan mendukung Rio sepenuh hati. Dan bukan tidak mungkin, Rio mungkin akan direkrut menjadi kesatria kerajaan. Namun, Rio di sini menolak hal tersebut karena dia akan mengembara untuk melihat tempat yang ingin dia kunjungi. Mendengar itu, Celia sedikit shock lalu menawarkan Rio untuk bekerja di sini bersamanya karena Rio telah sangat membantunya dalam segala hal. Celia di sini merasa sangat sedih karena Rio akan meninggalkan kerajaan ini, tetapi Rio tetap tidak akan merubah tekadnya untuk tetap pergi. Selain itu, Rio berkata kalau Celia Sensei pasti akan menikah juga, jadi tidak baik untuk rakyat jelata seperti dirinya yang selalu berada di samping Celia Sensei. Dan tanpa sengaja, di sini Rio malah memuji Celia Sensei hingga membuatnya salting. Kemudian Rio juga memberitahu tempat tujuannya, yaitu tempat mendiang orang tuanya dilahirkan, yaitu di wilayah Yagumo, karena ibunya telah berjanji ketika dulu untuk membawa Rio ke sana saat dewasa nanti. Jadi dia akan tetap pergi ke sana walaupun hanya sendirian karena ibunya telah tiada. Selanjutnya, turnamen kesatria akan mulai diadakan yang akan dipimpin oleh wasitnya oleh Komandan Kesatria Alfred Emerald.
Dan lawan pertama Rio di sini adalah orang yang menyiksanya dulu, yaitu Charles Arbor, yang kini telah turun jabatan akibat kejadian menyiksa Rio ketika dulu, dan sampai menyimpan dendam kepada Rio hingga sekarang. Namun, di sini Rio berhasil memenangkan pertarungan ini dengan cukup mudah. Charles di sini ditegur oleh Komandan Alfred karena awalnya tidak mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Celia yang dari tadi mendukung Rio dan juga gurunya banyak memuji Rio karena bertarung dengan hebat dan berhasil menang walaupun lawannya adalah pasukan kesatria asli. Setelah selesai, si Charles di sini masih tidak terima dengan kekalahan itu dan dia ditemani oleh duta besar kekaisaran Proxia yang merupakan dalang dari semua masalah yang Rio alami sejak kecil karena penculik Putri Flora. Charles Arbor di sini diberikan banyak hasutan dan diberikan minuman terus hingga dia mabuk. Celia di sini berniat mengungkapkan selamat kepada Rio, tetapi dia malah melihat kalau Rio ditembak oleh seseorang dan membuat Celia sedih. Selanjutnya, kelas dimulai dengan sebuah pelajaran sihir dasar Lighting. Tetapi karena Rio tidak bisa menggunakan sihir, dia diejek oleh Alphonse dan teman-temannya. Walaupun begitu, kemampuan dari Alphonse ini masih belum bisa dibilang bagus juga. Dan Celia Sensei di sini menunjukkan bagaimana sihir itu digunakan dengan baik dan benar. Meskipun Rio tidak bisa memakai sihir, tetapi entah bagaimana caranya dia bisa menggunakan sihir dengan cara yang berbeda. Lalu Rio di sini dituduh oleh Stewart kalau kemenangan Rio sebelumnya itu hanyalah keberuntungan saja, dan dia merendahkan Rio juga. Tetapi Celia menghentikan itu karena hal itu tidak pantas dikatakan oleh bangsawan. Rio di sini hanya menurut dan diam saja tanpa banyak melawan karena bisa merepotkan nantinya. Hal ini juga membuat Flora yang telah masuk ke akademi sedikit tidak enak hati melihat Rio yang ditindas. Oke, selanjutnya adalah latihan luar untuk melihat hasil pelatihan militer anak-anak di tempat terbuka, di mana mereka harus menuju tempat akhir agar bisa mendapatkan nilai secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mengasah kemampuan berpikir dan membuat keputusan yang tepat agar tidak ada yang terluka atau mati di saat pertarungan. Ekspedisi latihan ini akan dipimpin oleh si Alphonse dan dia juga telah mendapatkan peta salinan dari prajurit yang bekerja di kediaman Stewart. Walaupun ini terlihat sedikit curang, tetapi menurutnya ini juga bagian dari mengumpulkan informasi. Jadi para murid tidak ada yang berani memprotesnya lagi. Rio yang dianggap tidak bisa sihir akan menjadi pembawa barang-barang semua murid di sini. Putri Flora sempat ingin membantu Rio, tetapi Rio tidak ingin menerima tawaran tersebut karena bisa saja memperburuk keadaan. Tidak lama dari itu, mereka dikepung oleh kawanan goblin, tetapi Alphonse masih bisa membentuk formasi dan berhasil mengalahkan gerombolan goblin tersebut. Dan mereka sedikit beragak sombong karena goblin adalah lawan yang mudah. Di sisi lain, latihan kali ini diikuti oleh orang berjubah ini. Dia sedikit terkejut karena Rio bisa menyadari keberadaannya walaupun sudah cukup jauh. Dia berniat membuat sedikit uji coba kepada Rio untuk mengetes kekuatannya karena dulu orang suruhannya berhasil dikalahkan oleh Rio. Setelah melewati hutan, sialnya para murid di sini malah menemukan jurang yang tempatnya sedikit berbeda dengan yang ada di peta. Ditambah mereka diserang oleh kawanan orc hingga membuat Stewart terluka dan panik hingga dia menabrak Putri Flora hingga ke jurang. Untungnya Rio dengan cepat menyelamatkan Flora dari sana walaupun dia sendiri yang harus jatuh ke bawah. Para monster juga berhasil ditaklukkan dengan cukup baik oleh para murid. Tetapi mereka semua kembali berdebat karena Stewart yang jelas mendorong Flora malah tidak mengakui kesalahannya dan memfitnah Rio yang telah menyelamatkan Flora. Di sisi lain, Rio tentu saja selamat berkat kekuatannya dan Rio merasa kalau ini bisa menjadi lebih merepotkan lagi karena dia dijadikan kambing hitam di sini. Semua orang masih tidak ingin berlarut akan kesalahan ini terlebih dahulu. Dan Alphonse berkata untuk segera keluar dari hutan ini terlebih dahulu untuk keselamatan semuanya.
Namun Flora bersikeras kalau dia tetap akan mencari Rio dengan kekuatannya sendiri yang membuat semua orang terkejut. Karena hal ini berbahaya dan Rio juga seorang rakyat jelata, jadi tidak ada yang peduli. Saat berdebat, mereka malah diserang oleh monster Minotaurus dan semua orang langsung ketakutan karena segala macam serangan tidak bisa memberikan efek kepada monster tersebut. Para siswa langsung melarikan diri, tetapi Flora di sini malah didatangi oleh monster tersebut karena terpisah dari rombongan. Untungnya Rio datang menyelamatkan Flora. Pertarungan dengan monster itu cukup sengit, tetapi Rio akhirnya serius dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Kemudian Rio langsung melarikan diri lagi karena tidak ingin terlibat masalah, dan dalang dari semua ini tentu saja si om-om bertudung yang belum diberitahu namanya ini. Di dalam akademi, Celia Sensei di sini mendengar obrolan dari Capsek yang sedang mengobrol tentang Duke Huguenot yang merupakan ayah dari Stewart Huguenot. Mereka di sini berniat akan menyalahkan Rio atas kejadian yang menimpa Putri Flora karena masalah politik. Karena dia merasa akan lebih gawat jika keluarga Duke Arbor yang merupakan saingan dari Duke Huguenot akan lebih berkuasa. Mendengar hal itu, Celia Sensei di sini khawatir karena Rio terlibat masalah dan dikabarkan telah menghilang. Tetapi Rio di sini mendatangi Celia secara diam-diam lalu menceritakan tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Celia Sensei di sini meminta maaf dan tidak bisa berbuat banyak jika menyangkut para bangsawan, dan Rio di sini malah berterima kasih kepada Celia Sensei karena telah menerimanya dengan baik di sekolah ini hingga bisa belajar banyak hal. Kemudian Rio berpamitan kepada Celia Sensei karena saat ini dia akan pergi ke wilayah Yagumo, sebab Rio tidak akan bisa bersekolah di sini lagi karena dianggap sebagai kambing hitam dan akan menjadi buronan. Rio di sini memberitahu kalau dia akan memakai nama Haruto untuk mengirimkan surat kepada Celia Sensei. Celia Sensei sedih karena Rio akan pergi, tetapi Rio berjanji kalau mereka akan bertemu kembali. Lalu Rio pun pergi dari sekolah ini. Celia di sini mengingat kembali kenang-kenangan yang telah dilaluinya bersama dengan Rio sampai saat ini. Di sisi lain, Duke Huguenot di sini menyuruh seorang anak gadis bernama Latifa untuk membunuh Rio. Setelah melakukan perjalanan 3 hari, akhirnya Rio telah tiba di kerajaan tetangga di kota Amande. Rio juga mengirimkan Celia Sensei surat untuk mengabarinya. Untungnya poster buronan Rio belum sampai dalam kerajaan ini, jadi dia bisa istirahat dengan santai untuk sementara dan mengisi persediaannya. Tetapi Rio merasa ada yang mengikutinya, namun dia hiraukan karena keberadaannya langsung hilang. Selanjutnya, Rio tertarik dengan makanan pasta yang baru kali ini dia lihat sejak berada di dunia ini. Istilah mie yang dibuat oleh penguasa kota yang bernama Liselotte terasa sangat familiar dan Rio merasa bernostalgia dengan rasa ini. Setelah makan, Rio di sini menuju guild pedagang untuk bisa mengisi persediaan makanannya selama perjalanan ke tempat ibu dan ayahnya berasal. Setelah sampai, Rio disambut oleh salah satu pelayan yang bernama Lotte untuk memandu Rio mencari kebutuhan yang dia perlukan. Rio di sini membeli banyak makanan untuk perbekalannya hingga ranselnya sangat besar dan penuh. Rio dan Lotte di sini sedikit mengobrol dan mengirimkan surat kepada Celia Sensei melalui guild pedagang BK ini. Lalu setelah itu baru Rio pergi. Ternyata orang yang bernama Lotte ini adalah Liselotte yang sedang menyamar. Dia merupakan penemu dari makanan-makanan ini dan juga seorang reinkarnator. Setelah berjalan cukup jauh, Rio dihadang oleh pembunuh yang bernama Latifa, yang merupakan suruhan dari Duke Huguenot.
Rio berhasil memulihkan kekuatannya setelah menerima serangan yang memiliki racun. Setelah melihat lawannya, Rio sedikit terkejut karena dia adalah seorang manusia setengah hewan. Kemudian, Rio menyerang balik agar tidak terbunuh di sini. Latifah yang sudah dikalahkan langsung panik berteriak hingga ditenangkan oleh Rio. Ternyata anak yang bernama Latifah ini seorang budak dan anak kecil yang ikut kecelakaan bersama Rio ketika masih di dalam bus. Kita lalu diperlihatkan sedikit tentang masa lalu Latifah yang diperlakukan kejam oleh steward. Endo Suzune yang kini telah menjadi Latifah telah bangun dan dia merasa sedikit trauma dengan orang yang suka memerintah. Untungnya, Rio di sini berhasil melepaskan kalung budak yang menempel di leher Latifah dengan kemampuannya. Melihat kalung tersebut berhasil dilepaskan, Latifah menangis bahagia. Rio juga bertanya apakah karena kalung itu Latifah mematuhi perintah. Mendengar itu, Latifah masih sedikit was-was, tetapi Rio mengatakan kalau tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitinya untuk sekarang. Lalu Latifah mengatakan orang yang menjadi majikannya itu bernama Stewart. Latifah dipaksa memanggilnya dengan nama Oni-chan atau kakaknya karena suka disiksa. Karena Latifah tidak berniat membunuh Rio lagi, jadi Rio akan melepaskannya. Dan Latifah boleh melarikan diri kemanapun dia mau. Semua perlengkapannya juga sudah disimpan di jubah Latifah. Rio memberikan saran kepada Latifah untuk pergi ke timur di Belantara, di mana manusia Ajin bisa hidup dengan damai. Karena di daerah kerajaan ini manusia hewan tidak bisa mempunyai kesempatan hidup yang bagus. Rio juga berkata kepada Latifah kalau dia membebaskannya bukan karena ingin menolong Latifah, tetapi Rio hanya merasa tidak nyaman jika sampai membunuh seorang anak kecil. Sebenarnya Rio di sini masih waspada karena tidak ada jaminan kalau Latifah tidak akan mencoba membunuhnya kembali. Selain itu, Rio adalah manusia, ras yang sama dengan orang yang telah memperbudak Latifah sampai saat ini. Tetapi di sini Latifah malah tetap mengikuti Rio dan mengatakan kalau orang seperti Rio tidak mengeluarkan aura yang jahat. Jika Rio masih tidak percaya pun, Latifah malah membawa kalung budak itu lagi agar Rio bisa memakaikannya supaya Rio bisa percaya. Latifah juga berkata, walaupun tidak enak menjadi budak, tetapi Latifah lebih tidak ingin sendirian karena dia merasa takut. Mendengar itu, akhirnya Rio pun menyerah dan menerima Latifah sebagai rekan seperjalanannya karena mereka sama-sama akan ke arah timur. Latifah masih canggung karena dia adalah mantan budak, jadi ketika diberikan makanan, dia sangat berterima kasih sekali seakan-akan tidak percaya bisa memakan makanan yang enak. Karena selama dia menjadi budak, selalu diberikan makanan hewan yang sangat tidak pantas oleh si steward. Setelah berjalan cukup jauh, Rio dan Latifah memutuskan untuk berkemah dan memakan spaghetti yang diketahui juga oleh Latifah. Hal ini seharusnya tidak mungkin karena istilah spaghetti hanya ada di dunia sebelumnya. Jadi Rio curiga kalau Latifah adalah seorang reinkarnator juga karena Latifah adalah seorang budak. Jadi tidak mungkin dia pernah memakan pasta di negeri tetangga ini. Malamnya Latifah selalu bermimpi buruk dan Rio mendengar kalau Latifah menyebut Tokyo. Dan Rio yakin kalau Latifah adalah seorang reinkarnator. Paginya, Latifah merasa kalau Rio sangat mirip dengan Haruto ketika masih di bus. Latifah di sini meminta agar dia bisa memanggil Rio dengan sebutan Oni-chan. Rio menyetujuinya demi kenyamanan Latifah yang sudah banyak menderita di dunia ini. Hari demi hari, tempat demi tempat telah dilewati oleh Rio dan Latifah. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan di mana tempat belantara untuk Latifah. Tetapi Latifah tidak bisa melihat pohon besar yang ada di depannya yang kemungkinan kalau pohon itu memakai sebuah penghalang. Latifah juga menjadi sangat akrab dengan Rio di sini. Dan ketika memasuki hutan, Latifah mencium bau yang tidak dikenali. Tetapi dengan ini tujuan dari Rio dan Latifah semakin dekat. Malamnya Rio menidurkan Latifah dengan teknik spiritnya agar dia tidak bermimpi buruk kembali.
Setelah keluar dari tenda, Rio merasakan ada yang aneh dan tiba-tiba dia diserang oleh sihir flashbang sehingga tidak bisa melihat. Mereka memakai bahasa yang tidak bisa Rio mengerti dan sepertinya mereka membenci ras manusia yang suka menculik ras ajin. Di sini mereka berniat menerima saran dari Rio untuk memeriksa terlebih dahulu baru mereka melakukan tindakan selanjutnya. Namun tiba-tiba mereka malah langsung menyerang Rio karena terdapat Latifah yang seorang demi-human yang berada di bawah pengaruh kekuatan spirit Rio agar si Latifah tidak mimpi buruk. Hingga akhirnya itu membuat mereka salah paham. Dan Rio pun berhasil dilumpuhkan. Di alam bawah sadarnya, Rio di sini bertemu dengan sosok yang memberikan dia kekuatan dan sepertinya dia mengetahui segala sesuatu tentang Rio, bahkan dari masa lalu Rio yang masih bernama Haruto. Tidak lama dari itu, sosok itu pergi tetapi Rio malah melihat sosok Michan yang telah mencampakannya. Setelah sadar, Rio didatangi langsung oleh Latifah yang panik karena kakaknya tiba-tiba menghilang. Latifah juga marah karena kakaknya malah diperlakukan seperti penjahit. Maksudnya penjahat. Tetapi Rio dan Latifah ditenangkan oleh salah satu tetua desa dan ingin mengajak Rio berbicara dan semua orang yang menyerang Rio juga telah meminta maaf karena ini semua hanyalah salah paham. Sebagai permintaan maaf, tetua desa berkata kalau Rio bisa beristirahat dulu di sini dan hal ini akan kembali dibicarakan besok di hadapan para tetua yang lain. Besoknya, Rio menuju pertemuan para tetua sambil melihat-lihat pemandangan pohon dunia yang sangat besar yang ditempati oleh spirit agung yang bernama Dryas. Tetua desa di sini berkata kalau Rio sangat berbakat karena bisa melihat pohon dunia itu yang sebenarnya dikelilingi oleh penghalang ilusi tingkat tinggi. Sesampainya di sana, Rio disambut oleh dua tetua lainnya. Lalu mereka juga memperkenalkan diri untuk bisa membahas masalah kemarin. Tetua elf ini bernama Sildora dan tetua ras tengah binatang bernama Ursula. Lalu tetua dari ras dwarf bernama Dominic yang sangat blak-blakan ketika berbicara. Mereka meminta maaf dan juga berterima kasih karena Rio telah membebaskan salah satu rekannya dari perbudakan. Sebagai permintaan maaf, mereka ingin memberikan Rio hadiah tetapi mereka tidak tahu apa yang bisa diberikan atau dilakukan karena Rio adalah ras manusia. Mendengar itu, Rio meminta agar Latifah bisa tinggal di sini, tetapi para tetua mengatakan kalau hal itu tidak perlu diminta, mereka pasti akan merawat Latifah. Tetapi karena Latifah terlalu dekat dengan Rio saat ini, jadi para tetua ingin Rio tinggal di sini terlebih dahulu karena akan sangat menyakitkan kalau Rio langsung pergi ke wilayah Yagumo sedangkan Latifah masih belum bisa beradaptasi di sini. Rio pun menerima tawaran tersebut dan juga Rio meminta agar dia bisa diajari cara memakai teknik spirit selama di desa ini. Para tetua desa pun setuju akan permintaan itu dan tetua desa harus mencari guru spirit yang bagus juga untuk Rio. Tiba-tiba muncul sosok spirit dari pohon dunia yang mendatangi mereka yang bernama Dryas. Dan Dryas merasa kalau terdapat makhluk spirit di tubuh Rio dan membuat Rio kesulitan untuk memakai sihir. Rio di sini tidak tahu apakah dia memiliki makhluk spirit atau tidak, tetapi faktanya Rio memang tidak bisa menggunakan sihir. Lalu Dryas meminta agar Rio mengizinkannya untuk menyelidiki hal tersebut. Rio di sini memiliki banyak sihir dan energi odd. Tetapi Dryas merasa kalau di dalam tubuh Rio terdapat makhluk spirit berbentuk manusia yang masih tertidur kekuatannya. Bisa dibilang juga, makhluk spirit bertipe manusia itu memiliki kekuatan kelas tertinggi. Sebab makhluk spirit tingkat kedua seperti Dryas itu sudah dianggap dewa dan ada yang lebih tinggi lagi di atasnya. Tetapi mereka telah hilang selama 1000 tahun sejak perang Dewa Iblis. Mendengar itu, berarti para tetua desa mungkin harus memperlakukan Rio sebagai orang suci karena memiliki spirit tingkat tertinggi. Setelah kembali, Rio disambut oleh Latifah yang sangat kegirangan dan menunjukkan keindahan desa ini kepadanya. Selain itu, makan siang mereka itu dihidangkan dengan nasi yang berasal dari daerah Yagumo. Yang membuat Rio terkejut adalah 3 orang cewek ini akan ikut menginap dan mengurusi segala kebutuhan di kediaman Rio.
Ternyata ini adalah usulan dari tetua Ursula untuk memperlihatkan kalau Rio bukanlah orang jahat yang dianggap benalu di desa ini. Ini juga demi kebaikan Rio dan Latifah agar terbiasa di desa ini. Karena masalah ini telah selesai, akhirnya Rio dan yang lainnya pun banyak bersenang-senang melakukan banyak hal sambil belajar teknik spirit dengan benar. Rio juga menghadiri festival spirit agung yang dipimpin oleh tetua desa untuk mendapat keberkahan. Dryas yang sudah dianggap dewa pun ikut menghampiri para penduduk. Namun di sisi lain, si orang jahat ini mendatangi sebuah gua bersama seorang calon prajurit singa surgawi. Di sana mereka membawa sebuah telur lalu menyerahkan telur itu kepada si prajurit dan mereka langsung pergi lagi dengan Griffon. Ternyata induk dari telur tersebut ikut mengejar karena telurnya dibawa oleh manusia. Semua orang berpesta karena Rio dan Latifah telah resmi diakui oleh para penduduk dengan berkah dari Dryas melalui ciuman di keningnya. Karena telah 1 tahun mereka lewati berada di desa ini. Akhirnya festival malam pun dimulai. Tetapi Rio malah didempet oleh ciwi-ciwi yang sedang mabuk. Alma di sini menegur Orpia dan Sera karena terlalu mepet dengan Rio. Tetapi alasan mereka selalu menempel adalah untuk bisa akrab lebih jauh lagi dengan Rio. Mendengar itu, Rio pun di sini meminta maaf karena dia kurang bisa bersosialisasi. Mereka semua jadi senang karena Rio telah menyadari dan membuka hatinya untuk bisa lebih akrab lagi dengan mereka. Ketika semua orang sedang bersenang-senang dengan Latifah, Rio berniat akan segera pergi dari desa ini dan meninggalkan Latifah sementara waktu. Di sisi lain, pria berjubah atau kita sebut saja Reis ya biar mudah bacanya karena belum di-spill nih namanya sampai sekarang, sampai episode 6 anjir. Infonya dari Google jadi valid ya teman-teman. Oke, dia dan bawahannya memutuskan beristirahat. Namun Reis di sini bilang dia akan pergi mengintai sambil memberikan sebuah biji merah untuk ditelan oleh bawahannya agar dia bisa melacak keberadaannya. Setelah itu Reis pergi dan bawahannya merasa sedikit khawatir karena dia ditinggal sendirian dengan sebuah telur yang sudah dicuri sebelumnya. Namun nyatanya si Reis ini malah kabur dan mengamati monster yang datang untuk mengambil telurnya kembali dari bawahannya yang dianggap sebagai umpan. Rio dan Latifah di sini pergi ke dalam hutan karena Rio ingin berbicara kalau dia akan segera meninggalkan desa ini untuk pergi ke wilayah Yagumo seperti rencana awalnya. Karena Latifah telah memiliki banyak teman yang ada di sisinya, jadi Rio merasa ini waktu yang sangat tepat untuk pergi. Namun Latifah di sini tidak ingin ditinggalkan oleh kakaknya. Di sisi lain, Rio juga tidak bisa mengajak Latifah karena bisa saja tempat yang ditujunya itu berbahaya. Mendengar itu, Latifah menangis dan pergi. Di tempat lain, ternyata si Reis datang lagi ke tempat monster di dalam gua untuk mengambil semua telurnya karena semua kawanannya pergi untuk mencari satu telur, sedangkan telur sisanya malah dibiarkan begitu saja tanpa penjagaan. Di sisi lain, Orpia merasakan ada sesuatu yang mendekat, dan Dryas juga merasakan hal yang sama karena penghalangnya ada reaksi tidak normal. Sarah dan yang lainnya pun akan mulai investigasi dan menemukan ada seseorang yang berada di dekat danau. Tetapi orang itu malah kabur dengan Griffonnya. Dan di sini Sarah tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan Griffon itu agar penyusup itu dapat ditangkap. Tetapi si penyusup ini berhasil menghindar dan malah menuju desa. Sarah dan yang lainnya pun ikut mengejar, tapi si penyusup itu diserang oleh kawanan Wyvern yang ingin mengambil telurnya kembali. Di sisi lain, si Reis telah berhasil mengumpulkan semua telur Wyvern yang ada di dalam gua. Si Reis melakukan pembunuhan lagi dengan memecahkan biji merah dan si penyusup pun tumbang dengan telurnya yang ikut pecah. Di lain sisi, Latifah yang masih murung dikejutkan dengan telur yang jatuh dan dihadang oleh Wyvern yang marah karena telurnya pecah. Latifah yang kewalahan pun ditolong oleh Alma untuk menghadapi Wyvern. Di desa, Rio diberitahu oleh tetua Domini kalau ada Wyvern yang menyerang di hutan. Mendengar itu, Rio langsung menuju hutan karena Latifah masih ada di dalam sana.
Kekuatan dari Alma dan makhluk spiritnya masih belum bisa menumbangkan Wyvern tersebut. Latifah yang disuruh pergi malah memancing Wyvern tersebut untuk mengulur waktu agar mereka tidak pergi ke desa yang masih banyak penduduk. Di saat yang tepat, Latifah diselamatkan oleh Rio ketika dalam bahaya. Rio pun melawan Wyvern tersebut dengan tangan kopong. Dan akhirnya monster tersebut koit dengan mudah dan kawanan Wyvern lain kabur setelah pimpinan mereka dikalahkan. Untungnya semua orang di sini berhasil selamat tanpa ada korban jiwa. Semua orang di sini berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan penduduk desa. Latifah dan Rio kembali mengobrol, dan Latifah di sini mengaku kalau dia takut akan kehilangan Rio yang sudah dianggap sebagai kakak idaman bagi Latifah. Latifah takut dirinya dianggap sebagai beban, tetapi Rio menjelaskan kalau dia tidak menganggap Latifah seperti itu. Dia juga berjanji akan kembali ke sini lagi suatu saat nanti. Latifah di sini menceritakan juga tentang reinkarnasinya, yang mana sebelumnya dia adalah anak di dalam bus yang bernama Endo Suzune. Bukannya terkejut, Rio di sini langsung mempercayainya karena dia juga adalah seorang reinkarnator dan membuat Latifah terkejut. Rio bercerita kalau alasan dia pergi ke timur adalah untuk melihat kampung halaman orang tuanya yang telah tiada. Rio juga bertekad akan menjadi semakin kuat lagi tanpa ada penyesalan seperti di kehidupan sebelumnya yang masih teringat Michan yang sudah mencapakannya. Rio yang akan berangkat dihadiahi berbagai item dan persediaan yang bagus, seperti pedang mithril, makanan bergizi, jubah armor dari kulit wyvern yang dikalahkan, hingga item box penyimpanan yang sangat berharga. Rio juga berjanji kalau ada bahaya di desa ini maka dia akan segera datang sebagai teman. Rio kembali menitipkan Latifah kepada semua orang, lalu dia pun pergi meninggalkan desa ini. Setelah melakukan perjalanan 2 minggu, akhirnya Rio tiba di wilayah Yagumo. Semua orang berambut hitam di sini seperti Rio. Lalu Rio di sini meminta bantuan kepada 2 orang gadis untuk bertemu dengan kepala desa. Yang ternyata salah satu dari gadis itu adalah cucu dari kepala desa. Semua orang tertegun karena ada pengembara yang datang ke desa terpencil di sini dengan pakaian yang mewah. Sesampainya di rumah kades, Rio disambut oleh Bu Kades itu yang bernama Yuba. Lalu Rio di sini menceritakan tentang ibu dan ayahnya yang lahir dan dibesarkan di tempat Yagumo. 2 gadis itu yang bernama Ruri dan Sayo disuruh pergi oleh nenek Yuba karena obrolan ini sepertinya akan lebih privasi dan lebih dalam. Walaupun mengeluh, Ruri di sini tetap mematuhi neneknya. Selanjutnya, di sini Rio memberitahu kalau dia mempunyai janji dengan ibunya sejak kecil kalau dia akan pergi ke wilayah Yagumo dengannya. Dan nama kedua orang tua Rio itu bernama Zen dan Ayame. Tetapi kedua orang tuanya telah mati ketika Rio masih kecil. Jadi Rio awalnya ingin memakamkan mereka di kampung halamannya. Namun nenek Yuba di sini berkata kalau makam mereka sebenarnya telah dibuat. Sejujurnya di sini Yuba sedikit terkejut setelah mendengar cerita itu, tetapi dia mengatakan kalau dia adalah ibu dari ayahnya Rio yang bernama Zen. Rio di sini memberikan penghormatan kepada makam kedua orang tuanya karena mereka berdua dulunya harus pergi dari negeri ini secara diam-diam dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali. Jadi nenek Yuba membuat makam mereka berdua di sini untuk kematian palsunya. Nenek Yuba juga di sini tidak bisa mengatakan alasannya mengapa kepada Rio. Saat ini nenek Yuba hanya tinggal dengan cucunya saja yang bernama Ruri tadi dari ayah kakaknya Rio. Namun karena Rio masih hidup, maka sekarang dia masih memiliki kerabat lain yaitu Rio. Besoknya Rio berniat untuk membantu desa, tetapi dia mendapatkan pemandangan yang luar biasa dari adiknya Ruri. Di sini Rio membantu nenek dan adiknya untuk memasak sarapan, dibantu dengan teknik spirit baru yang membuat Ruri dan neneknya terkagum.
Saat sarapan, Sayo dan kakaknya Shin datang untuk ikut makan di sini. Mereka memakan dengan lahap karena masakan Ryo ternyata sangat very good. Nenek Yuba meminta Shin untuk mengajak Ryo berburu dengan seseorang bernama Dola. Namun, Shin di sini sepertinya meremehkan Ryo yang terlihat memiliki tubuh kurus dan adiknya Sayo sepertinya tertarik kepada Ryo juga yang memiliki wajah yang ganteng. Shin di sini terkejut karena Ryo ternyata sangat ahli dalam berburu. Perkataan dari nenek Yuba ternyata benar kalau Ryo itu mungkin saja lebih kuat karena telah berpergian ke berbagai negara. Namun Shin bukannya memuji, di sini malah iri karena dia tidak bisa mendapatkan satu buruan pun. Setelah selesai berburu karena tubuhnya kotor, Ryo pun membuat kamar mandi buatan menggunakan spiritnya. Rudy dan Sayo penasaran tentang kamar mandi yang bisa dibuat oleh Ryo menggunakan teknik spiritnya. Dan hal ini baru pertama kali mereka lihat. Tetapi yang lebih menarik perhatian mereka itu karena bau harum dari tubuh Ryo yang sangat enak. Shin dan temannya datang dan merasa iri lagi karena kekuatan Ryo ternyata sangat hebat karena bisa membuat semua ini dengan mudah. Tetapi Ryo dilindungi oleh dua gadis itu agar Shin tidak meledek Ryo. Rudy dan saya pun ikut merasakan kamar mandi mewah yang telah dibuat Ryo. Selanjutnya, Ryo sepertinya banyak disukai oleh anak-anak gadis di desa ini. Nenek Yuba juga di sini meminta agar Ryo mengawal para penjual hasil panen ke ibu kota karena Ryo sangat kuat. Di sisi lain, Shin terlibat perkelahian dengan tetangga desa berandalan yang bernama Gon dan teman-temannya karena mereka mencoba untuk mengintip Sayo dan Ruri ketika mandi. Ryo yang mendengar info itu langsung menuju ke rumah bersama nenek Yuba. Ternyata Gon di sini beralasan kalau gerobaknya rusak ketika akan menjual dagangan ke ibu kota, jadi dia meminta izin untuk menginap di rumahnya Ruri. Walaupun kesal, tetapi Ruri dan Shin tidak bisa melakukan kekerasan karena Gon itu anak dari kades tetangga. Walaupun sifatnya busuk, karena mereka tidak ingin menjadi konflik antar desa. Dan karena pewaris desa ini hanya Ruri, jadi mungkin saja Ruri akan menjadi istri Gon di masa depan. Tetapi Ruri berkata, Shin yang tidak tahan akan perlakuan Gon pun langsung menyerangnya. Tetapi dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh Gon yang memiliki tubuh yang besar. Untungnya nenek Yuba datang dan menghentikan perkelahian ini. Lalu dia meminta agar Gon menginap di pondok tamu dan tidak diperbolehkan keluar di sana. Ryo berpapasan dengan Gon yang ingin melukai Ryo, tetapi malah Gon yang terjatuh karena Ryo terlalu OP. Shin meminta agar saya menginap di rumah nenek Yuba agar lebih aman dibandingkan di rumah mereka karena Shin dan Sayo hanya tinggal berdua. Malamnya Ryo memberikan sebuah biji merah untuk diletakkan di ujung kamar mereka. Besoknya, pemeriksa pajak yang bernama Sega Hayate datang untuk memeriksa pendapatan pajak dari desa ini. Mereka pun disambut hangat oleh para warga desa. Namun, Gon dan temannya sepertinya telah merencanakan sesuatu kepada Ruri dan Sayo malam ini. Sorenya, Ryo berlatih pedang seperti biasanya dengan keren walaupun tubuhnya banyak luka. Hingga membuat Ruri dan Sayo terpana akan gerakan yang dilakukan oleh Ryo. Kemudian Ryo di sini menceritakan alasan kenapa Ryo berlatih untuk menjadi kuat itu karena dulu ada orang yang dia sukai. Dan untuk bisa melindunginya, jadi dia berlatih keras namun saat ini dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengannya. Malamnya, Gon dan teman-temannya menyusup ke dalam kamar Ruri dan Sayo, tetapi Ryo di sini datang dan menghajar Gon dengan dingin karena dia teringat akan ibunya yang dibunuh ketika kecil secara brutal. Akhirnya Ryo dihentikan oleh Tuan Hayate karena Gon bisa saja mati setelah dipukuli oleh Ryo tanpa henti. Rudy dan Sayo merasa kaget karena Ryo bisa berubah menjadi sangat dingin ketika memukuli Gon. Ryo juga merasa sedikit menyesal karena ikut terbawa suasana setelah mengingat kejadian ibunya yang dibunuh. Masalah Gon di sini akan diurus oleh Tuan Hayate untuk dihukum sesuai dengan hukuman kerajaan. Namun karena semua orang masih agak canggung, Ryo di sini meminta maaf kepada semua orang karena telah berlebihan sebelumnya.
Tetapi Nenek Yuba berkata kalau Ryo tidak salah dan mereka malah berterima kasih kepada Ryo setelah menyelamatkan Ruri dan Sayo. Setelah meminta maaf kembali, akhirnya mereka kembali tenang dan normal kembali. Nenek Yuba berterima kasih kepada Hayate karena Gon bisa ditangkap dan dipenjara di ibu kota. Lalu Nenek Yuba juga meminta kepada Tuan Hayate untuk mengirimkan surat ini kepada ayahnya secara langsung tanpa ikut campur orang lain, karena ini sangat penting. Beberapa hari kemudian, Ryo telah sampai di ibu kota kerajaan Karasuki. Gon dan temannya dimasukkan ke dalam penjara di ibu kota. Setelah itu, Ryo dan Shin diajak makan di tempat yang direkomendasikan Dola, agar Shin tidak terlalu depresi karena dia sempat berpikir ingin membunuh Gon karena perbuatannya. Di sini, Ryo memakan kamutan yang belum pernah dia makan di dunia ini. Rasanya pun sangat enak. Lalu Shin berterima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkan saya waktu itu. Besoknya, Ryo dan Sayo berbelanja bersama lalu ditawari pernak-pernik untuk Sayo yang dikira pacaran dengan Ryo. Walaupun Sayo menyangkal sambil salting, tetapi Ryo tetap tenang dan menawarkan Sayo souvenir itu. Mendengar itu, Sayo pun langsung memilih jepit rambut yang bagus dan cantik ketika dipakai. Walaupun agak mahal, tetapi Ryo berkata, si pedagang di sini memperingatkan agar Sayo lebih berusaha keras untuk mendapatkan Ryo karena dia sepertinya banyak peminatnya. Kemudian Ryo di sini mengajak Sayo untuk memakan kamutan karena sebelumnya Shin meminta agar Sayo bisa merasakan kamutan juga supaya bisa mengingat rasanya dan bisa dibuat ulang di rumah. Tetapi ketika di perjalanan mereka melihat ada penjahat yang sedang menyerang seorang gadis kecil. Ryo pun dengan sigap langsung menyelamatkan anak itu yang kelihatannya dia adalah seorang bangsawan penting. Lalu setelah menyelamatkannya, Ryo kabur karena tidak ingin terlibat hal merepotkan dengan para petinggi kerajaan. Di sisi lain, Tuan Hayate di sini menyerahkan surat penting yang dititipkan oleh Nenek Yuba untuk ayahnya yang bernama Gouki. Setelah dibaca, Tuan Gouki di sini terkejut dan bertanya apakah Hayate bertemu dengan anak yang bernama Ryo. Sesampainya di penginapan, mereka sedikit menggoda Sayo yang telah diberikan jepit rambut oleh Ryo. Dan Sayo yang malu langsung mengalihkan pembicaraan kepada kakaknya kalau kamutannya terasa sangat enak. Tidak lama dari itu, Tuan Gouki dan keluarganya menemui Ryo dan mulai mengobrol kalau mereka adalah suami istri yang melayani ibu Ryo dari sejak dulu. Ryo di sini baru mengetahui nama lengkap ibunya yang ternyata bernama Karasuki Ayame. Tuan Gouki di sini menceritakan tentang pertemuan dia dengan ayahnya Ryo yang bernama Zen yang memiliki kekuatan unik yaitu teknik spirit dan bela diri. Kemudian Zen mengajukan diri sebagai prajurit ketika negara ini sedang berperang dengan negeri tetangga 20 tahun lalu. Setelah berprestasi di sana, raja memberikan gelar samurai kepada Zen. Lalu Tuan Gouki dan Zen melakukan latih tanding karena Gouki dikenal sebagai samurai terkuat di kerajaan Karasuki. Karena kekuatan Zen yang telah diakui oleh Gouki, jadi dia sangat menyarankan agar Zen mengawal keluarga kerajaan dengan kemampuannya yang sangat hebat. Dan di saat itulah Zen bertemu dengan ibu Ryo yaitu Karasuki Ayame. Namun di saat itu terjadi sebuah gencatan senjata dari negara tetangga. Namun karena pangeran dari tetangga itu menyukai Ayame, jadi dia menyuruh bawahannya untuk menyulik Ayame, tetapi berhasil digagalkan oleh Zen. Karena itu pula si pangeran marah karena bawahannya telah terbunuh. Jika kerajaan Karasuki ingin melanjutkan gencatan senjata, maka pangeran itu menuntut pernikahan politik dan mengeksekusi Zen yang telah membunuh bawahannya. Mendengar hal ini tentu saja membuat Ryo dan Tuan Gouki sangat marah karena pangeran itu terlalu semena-mena dalam melakukan sesuatu dengan kuasanya. Tetapi Raja Karasuki yang tidak ingin anaknya menderita langsung membiarkan Zen dan Ayame pergi diam-diam untuk memiliki kehidupan bersama di tempat yang jauh. 20 tahun berlalu dan hari ini Tuan Gouki menerima surat kalau anak dari Zen dan Ayame itu masih hidup. Dia adalah Ryo. Setelah itu Ryo diajak ke istana untuk menemui raja atau kakek dan neneknya. Besoknya Ryo menghadap raja dan ratu.
Rio di sini menceritakan tentang kedua orang tuanya yang telah meninggal di hadapan raja dan ratu. Dulu, Rio hidup bahagia bersama ibunya meskipun mereka miskin, dan ayahnya telah meninggal sejak Rio masih sangat kecil. Hari-hari damai bersama ibunya juga telah direnggut karena ibunya meninggal setelah dibunuh oleh seseorang ketika Rio masih berumur 5 tahun. Hal ini sangat menyakitkan bagi Rio bahkan ketika mengingatnya saja. Karena ibunya dibunuh di depan mata Rio sendiri tanpa bisa melawan oleh seseorang yang bernama Lucius. Lucius adalah rekan petualang dari ayahnya, tetapi setelah ayahnya meninggal, Lucius selalu membantu Rio dan ibunya. Ternyata itu semua hanyalah akal busuk saja karena dia mungkin telah merencanakan hal ini sejak lama. Setelah itu Rio dibuang di daerah kumuh dan jadi gelandangan. Tetapi setelah menyelamatkan putri kerajaan di umurnya yang 7 tahun, secara tidak sengaja kehidupan Rio mulai berubah dan mendapatkan kehidupan yang cukup layak dengan beberapa teman. Walaupun banyak bangsawan yang tidak menyukainya, Raja Homura di sini berpikir kalau ayahnya dan Rio telah membencinya. Tetapi Rio berkata kalau ibunya justru malah berterima kasih kepada orang tuanya karena bisa menjalani hidup dengan orang yang dicintainya, yaitu Zen. Dan dari kecil, Rio dijanjikan akan dibawa ke daerah Yagumo untuk melihat kampung halaman ibunya. Rio yang telah bertekad untuk menempuh jalan balas dendam kepada pria yang bernama Lucius itu karena kemungkinan dia juga yang telah membunuh ayahnya, karena dia memiliki sifat yang licik. Meskipun harus menghadapi neraka sekalipun karena memilih balas dendam, tetapi Rio tidak ragu sedikit pun. Tetapi Rio harus bertanding terlebih dahulu dengan Tuan Goki untuk melihat ketangguhan dan kekuatan Rio agar bisa menghadapi Lucius yang bisa membunuh ayahnya, yang mungkin saja dia mengalahkan Zen dengan cara yang licik. Ternyata anak kecil yang diselamatkan Rio adalah anak dari Tuan Goki yang bernama Komomo. Mereka pun berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan anaknya. Pertandingan Rio dan Tuan Goki yang merupakan samurai terkuat di kerajaan ini pun dimulai. Pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Rio walaupun Tuan Goki telah mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia merasa senang dan bangga karena Rio saat ini masih bisa berkembang setelah sekuat ini. Setelah itu Rio meminta izin untuk memberikan informasi identitasnya yang merupakan cucu dari raja kepada sepupunya, Ruri. Dan Raja Homura tidak mempermasalahkan hal itu. Sesampainya di desa, Rio mendatangi makam ibu dan ayahnya untuk bisa terus maju demi membalaskan dendam yang dia punya sejak kecil. Setelah Rio menceritakan identitasnya, Ruri masih tidak percaya, dan setelah diberitahu oleh nenek Yuba kalau ini adalah kebenaran, akhirnya Ruri kaget dan menjadi kaku, karena Rio adalah anggota keluarga kerajaan. Tetapi Rio di sini tidak ingin dipanggil secara hormat dan Ruri bisa memanggilnya seperti keluarga biasanya. Kemudian Rio di sini berniat akan meninggalkan negeri ini sekitar tahun depan, karena ada tempat yang ingin dia tuju kembali. Nenek Yuba dan Ruri akan selalu menyambut Rio kembali di sini kapan saja. Setelah itu Rio menceritakan tentang adiknya Latifa yang berada di hutan belantara dekat pohon dunia. Mereka pun sangat excited mendengarkannya. Para perempuan di sini terkejut karena Rio dan Ruri berbicara secara santai dengan panggilan biasa, yang menandakan ada kedekatan lebih di antara mereka. Hari demi hari dilalui dengan santai oleh Rio dan penduduk desa. Setelah itu Rio berkata kalau dia akan pergi dari desa ini kepada Sayo di musim gugur nantinya. Mendengar itu, Sayo sedih karena orang yang dicintainya akan segera pergi dan langsung menangis di rumahnya. Namun kakaknya Shin salah paham karena adiknya menangis oleh Rio. Meskipun telah diberitahu kalau Sayo menangis karena Rio akan pergi dari desa, kakaknya Shin tetap menuju ke rumah Rio. Di sana, Shin memohon kepada Rio untuk tetap tinggal di desa ini demi adiknya. Tetapi Sayo langsung meminta maaf karena perlakuan kakaknya yang bisa dibilang memalukan. Setelah itu, Sayo langsung berlatih setiap hari mengasah sihir spirit dan staminanya agar bisa ikut pergi bersama Rio dan tidak menjadi beban. Saat semua orang berpesta di festival panen dan musim gugur telah tiba, Sayo di sini mengungkapkan perasaannya kepada Rio.
Tetapi Rio di sini menolak perasaan tersebut karena alasan tertentu. Mendengar itu, Sayo bahkan sampai memohon untuk bisa ikut bahkan jika hanya ada di sisinya saja. Selama 6 bulan terakhir, Sayo juga telah banyak berlatih agar tidak menghambat Rio di perjalanan. Tetapi Rio tetap tidak bisa mengajak Sayo dan Rio pun meninggalkan Sayo yang menangis. Shin yang melihat kejadian ini pun langsung mendatangi Sayo, dan ternyata Tuan Goki pun melihat kejadian ini dan memberikan pilihan untuk Sayo agar berlatih di arahannya jika Sayo memang benar-benar mencintai Rio. Dan Sayo pun membulatkan tekad akan mengikuti Tuan Goki agar bisa bersama Rio. Besoknya Rio pun berpamitan kepada Nenek Yuba dan Ruri. Sedangkan Sayo telah menunggu di tugu desa dan mengucapkan salam perpisahan karena saat ini dia akan berjuang sekuat tenaga ke depannya. Beberapa hari kemudian Rio telah sampai di desa Belantara dan langsung disambut oleh adiknya Latifa. Lalu Rio menceritakan tentang perjalanannya di sana. Ternyata Rio akan segera meninggalkan desa ini juga dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi dia berjanji akan kembali lebih cepat lagi ke sini. Rio juga membuat sebuah permintaan agar dibuatkan sebuah rumah yang cukup besar untuk dimasukkan ke dalam item box kepada para tetua dengan pengetahuan mereka. Dan selama dibuatkan, Rio dipersilahkan untuk bersenang-senang terlebih dahulu di desa ini bersama Latifa dan yang lainnya. Alma, Sera, dan Orpia menjadi sangat pemalu karena Rio telah menjadi sosok dewasa yang sangat tampan. Dan Rio kembali memuji mereka dan mereka langsung malu-malu. Namun paginya Rio malah kaget karena ada wanita cantik tanpa busana yang tidur di sebelahnya dan membuat semua orang salah paham. Rio pun menanyakan siapa sosok wanita ini dan ternyata dia adalah makhluk spirit yang sudah menjalin kontrak dengan Rio aka Haruto. Dan Rio di sini sedikit mengenali wanita ini karena dulu dia pernah melihatnya. Dia juga adalah spirit yang dimaksud oleh Dryasama. Tetapi spirit itu tidak mengingat apapun tentang bagaimana mereka menjalin kontrak dan sebagainya kecuali pengetahuan tentang Rio saja. Karena tidak mempunyai nama, jadi spirit itu meminta agar Rio menamainya. Dan di sini Rio harus memikirkannya sejenak karena terlalu mendadak kejadiannya. Orpia dan yang lainnya kebingungan karena Rio selalu disebut sebagai Haruto oleh spirit itu. Bahkan makhluk spirit itu juga bisa melakukan telepati kepada Rio. Sera dan yang lainnya berkata kalau Rio bisa meminta saran kepada Dryas karena sama-sama makhluk spirit tingkat tinggi. Rio kaget sebab makhluk spirit itu bisa mengganti baju di depannya menggunakan kekuatan spirit. Sekilas makhluk spirit yang cantik itu mirip dengan teman masa kecilnya yaitu Michan. Dan di sini Rio langsung mendapatkan nama untuknya yaitu Aisyah yang mempunyai arti musim semi yang hangat atau indah dalam bahasa kuno di desa ini. Aisyah pun menyukai namanya. Selanjutnya, para tetua di sini penasaran kenapa Aisyah bisa kehilangan ingatannya. Lalu Dryas datang karena merasakan kekuatan spirit yang besar di dalam penghalangnya. Bahkan Dryas pun tidak mengetahui asal-usul spirit seperti Aisyah yang seharusnya spirit berbentuk manusia itu memiliki ingatan sebelum kenaikannya. Dan yang lebih mengejutkan adalah Aisyah bisa menggunakan semua elemen dan teknik spirit. Karena Aisyah menyebut Rio sebagai Haruto, maka Rio memberikan alasan kalau Haruto adalah nama buronannya ketika di Strahl dengan alasan tertentu. Aisyah pun di sini disuruh untuk melawan Rio karena mereka belum pernah mendengar tentang spirit berbentuk manusia yang serba bisa. Untuk membuktikannya, Rio pun melawan Aisyah sekuat tenaga. Dan ternyata Aisyah sangatlah kuat karena bisa meniru semua tekniknya Rio. Namun karena mulai di luar kendali, pertarungan pun dihentikan. Kekuatan Aisyah bisa dikonfirmasi kebenarannya. Dan semua penduduk desa spirit ini akan menyambut baik kedatangan Aisyah. Selain itu, Dryas juga akan memberikan semua pengetahuan tentang spirit kepada Aisyah. Hari demi hari pun berlalu dengan damai seperti biasanya dan rumah yang dibangun untuk Rio akhirnya telah selesai dibuat.
Rio telah memutuskan akan berangkat besok lusa. Namun Rio malah ceroboh karena dia terlalu sibuk dengan Aisyah untuk mengajarinya banyak hal dan tidak banyak menghabiskan waktu dengan adiknya Latifa. Latifa di sini masuk ke kamar mandi untuk membasuh punggungnya Rio dengan sedikit memaksa karena Rio tidak memberikan banyak waktu untuk mengobrol dengan Latifa. Lalu di sini Latifa memberitahu nama Jepangnya yang bernama Endo Suzune. Rio juga memberitahu nama aslinya yang bernama Amakawa Haruto kepada Latifa karena Latifa mengetahui alasan kenapa Aisyah memanggilnya Haruto itu bukan karena nama alias kakaknya yaitu Rio. Dan ternyata dugaan Latifa benar kalau kakaknya ini adalah orang yang sama yang selalu dia lihat ketika naik bus setiap hari untuk sekolah. Latifa sempat berharap punya kakak idaman sepertinya yang ada di diri Haruto saat itu. Tebakan Latifa ternyata benar karena Rio merupakan sosok kakak yang sangat baik dan luar biasa. Latifa juga akan selalu menunggu kepulangan Rio di sini. Sebelum berangkat, Rio dibekali anting pengubah warna rambut agar Rio tidak dikenali sebagai buronan di sana. Dan juga alat teleportasi untuk ke desa ini. Tetapi alat itu tidak bisa digunakan ke lokasi lain selain ke desa ini. Rio dan Aisyah pun terbang untuk menuju Strahel karena ada sesuatu yang harus dilakukan di sana. Dan Rio juga ingin bertemu dengan Celia terlebih dahulu karena sejak mengirimkan surat pertama, dia tidak pernah mengirimkan surat lagi. Di sisi lain, Celia yang kangen kepada Rio malah ditegur oleh Charles Arbor yang ternyata Celia telah dijodohkan dengan Charles karena urusan politik yang sedang tidak baik-baik saja di dalam kerajaan Beltrum. Sesampainya di kota, Rio merasa kalau di sini terlalu ramai, jadi dia bertanya kepada pedagang dan dia mengatakan kalau akan ada pernikahan antar bangsawan kelas tinggi yaitu Duke Arbor. Selanjutnya, Rio langsung menuju akademi tempat di mana dia selalu belajar dengan Celia Sensei. Namun tempat itu ternyata telah kosong karena Celia akan menikah. Rio yang belum tahu pun langsung mencari informasi kepada staf di akademi. Karena setelah mengetahui kebenarannya, Rio merasa terkejut karena orang yang ingin dinikahi oleh Celia adalah Charles yang dulu dikenal tidak baik sejak Rio masih di sini. Terlebih karena otoritas kerajaan telah hilang karena kalah perang dengan melawan negeri tetangga Proxia dan keluarga Stewart Huguenot melarikan diri dari tanggung jawab itu. Jadi Celia Sensei mau tidak mau harus menerima lamaran dari Duke Arbor walaupun merasa sangat enggan. Karena Duke Arbor di sini bisa menghentikan perang dengan cara negosiasi atau gencatan senjata. Celia Sensei di sini sedang makan malam bersama ayahnya dan juga Charles Arbor sambil membicarakan pesta pernikahannya besok. Celia di sini terlihat sangat tertekan dan menyembunyikan kesedihannya dengan senyuman palsu. Kita juga bisa melihat kalau Charles sangatlah sombong karena dia merasa tidak akan ada yang bisa menghentikannya lagi. Seperti yang kalian tahu, pernikahan politik kadang-kadang sangat tidak menyenangkan karena mereka menikah hanya untuk mempertahankan jabatan atau kekuasaannya sebagai bangsawan agar tidak jatuh karena perselisihan. Di sisi lain, Rio ingin bertemu dengan Celia Sensei dulu untuk memastikan kebenarannya dan keinginannya juga. Dibantu oleh Aisyah yang bisa mendeteksi penghalang dan bisa menerobos masuk dengan mudah, di sini Rio berhasil menyusup ke dalam kediaman Celia Sensei yang telah dijaga sangat ketat. Celia telah bersiap menerima segala penderitaan agar keluarganya bisa tetap selamat dengan menikah bersama Charles. Celia juga berniat akan membakar kenangannya dari Rio yang sampai saat ini masih belum ada kabar. Namun di sini Rio datang di saat yang sangat tepat hingga membuat Celia terharu bahagia, tetapi di saat yang bersamaan menyakitkan juga. Celia merasa kalau Rio semakin keren dan dia malu juga karena Rio memuji Celia balik. Rio bertanya apakah pernikahan ini adalah keinginan dari Celia Sensei dari lubuk hatinya paling dalam. Namun jawaban Celia di sini lebih ke abu-abu karena menjawab ini adalah keinginannya meskipun ekspresi dan hatinya terlihat jelas berkata tidak. Lalu Celia menyuruh Rio agar segera pergi dari sini karena penjaganya akan segera datang untuk mengecek keadaannya. Tetapi Rio berkata kalau perbincangan ini masih belum selesai. Mendengar itu, Celia berkata apakah Rio akan menikahinya jika Celia menolak tawaran ini, atau Rio bisa membawanya kabur dia ke tempat yang sangat jauh dan hidup bersama selamanya. Rio kaget dan belum bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi Celia berkata kalau itu hanyalah bercanda dan langsung mengusir Rio agar tidak berlama-lama lagi di sini. Setelah Rio pergi di sini, Celia merasa sangat senang bisa melihat Rio untuk terakhir kalinya dan Rio menepati janji untuk kembali lagi. Bye-bye, Rio.
Rio yang belum menerima hal ini berniat akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu agar dia bisa mendengar kembali perasaan dari Celia Sensei yang sebenarnya dia inginkan. Aisyah di sini akan selalu membantu Haruto untuk mencari tahu kebenarannya. Besoknya, Rei, si dalang jahat ini datang untuk menghadiri pesta pernikahan Charles yang sepertinya baik itu perang ataupun Charles yang bisa leluasa berkuasa di sini akibat dukungan dari Reis juga jika dilihat dari perlakuannya Charles kepada Reis yang sangat baik. Tiba-tiba Reis terkejut karena merasakan aura spirit yang sangat kuat, tetapi auranya langsung menghilang setelah beberapa saat. Celia bertekad akan menjadi boneka Charles yang ternyata Charles telah memiliki banyak istri dan para istrinya memperlakukan Celia dengan banyak aturan yang sangat tidak masuk akal, kemudian menempatkan Celia di posisi yang paling bawah. Putri Christina datang untuk melihat Celia Sensei dan mengobrol berdua dengannya sambil mengucapkan selamat kepadanya. Tetapi Celia Sensei di sini berusaha tetap tegar untuk bisa menghadapi kenyataan pahit yang akan dirasakan oleh Celia Sensei beberapa saat lagi setelah menikah. Putri Christina di sini juga meminta maaf karena telah merenggut senyuman dari Celia Sensei akibat kurang cakapnya keluarga kerajaan dalam menghadapi konflik dan kaburnya Duke Huguenot bersama Flora. Jadi Celia Sensei harus melalui semua ini. Putri Christina juga merasa kalau Celia seperti burung yang ada di dalam sangkar, yang sangat berbeda ketika masih mengajar di akademi dengan penuh senyuman kebahagiaan dan dikagumi oleh semua siswa. Putri Christina berjanji kalau ada suatu hal yang bisa membuat Celia tersenyum lagi, maka dia akan membantu sekuat tenaga. Celia Sensei berterima kasih kepada Putri Christina atas kebaikannya. Di sisi lain, Charles sedang mengobrol dengan mantan komandannya yang bernama Alfred, seorang kesatria terkuat kerajaan, dan menyuruh Alfred jangan pamer karena komandonya akan berada di bawah kendali Charles. Besoknya, tepat di tahun 1000 era suci, pernikahan Celia dan Charles pun digelar dengan pesta yang sangat meriah. Celia dijuluki sebagai pengantin perak karena warna rambutnya. Charles di sini sangat menantikan ikatan malam pertamanya dengan Celia. Para warga yang tidak tahu akan pernikahan politik ini banyak yang mendukungnya. Setelah hampir tiba di hadapan raja, Haruto bersiap menjalankan rencananya untuk menyelamatkan Celia karena dia telah mengetahui hal sebenarnya. Aisyah pun mengobrol dengan Celia melalui telepati dan Celia melihat Rio hadir di pernikahannya sehingga Celia menangis karena merasa sudah tidak ada harapan lagi untuknya. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba Rio membuat kekacauan untuk menjemput Celia Sensei. Rio dihadang oleh banyak prajurit dan kesatria kerajaan, tetapi Charles dengan pede mengatakan kalau dia tidak khawatir karena para kesatria terpilih ini pasti bisa menghadapi berandalan itu. Namun dia akhirnya menganga karena semua prajuritnya berhasil dikalahkan dan Rio di sini berpura-pura menyandera Celia sambil berbicara lewat telepati, tetapi tindakan Rio ini membuat ayahnya khawatir terhadap anaknya yang berada di dalam bahaya. Di sisi lain, Charles diinjak oleh Rio punggungnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Rio berkata kalau Celia mau, maka Rio bisa menghentikan pernikahan ini karena Rio tidak ingin menyesal seumur hidup jika tidak mendengar keinginan asli dari Celia. Selain itu, Rio juga tahu keluarga Celia diancam oleh Duke Arbor agar melakukan pernikahan politik ini. Hal ini sedikit mengingatkan Rio kepada masa lalu ibunya yang dibunuh oleh orang terpercayanya yang mengkhianati mereka. Kemudian Rio bertanya lagi apakah pernikahan ini dapat membuat Celia bahagia. Dan Celia menjawab kalau demi keluarganya dia mungkin bisa menerima ini dan berperilaku sebagai boneka. Tetapi jika Celia mementingkan perasaannya, maka dia akan menyusahkan banyak orang. Jawaban ragu-ragu dari Celia ditegaskan oleh Rio kalau dia akan membawa Celia Sensei pergi dari sini karena pernikahan ini membuat Celia tampak sangat sedih dan tertekan. Dan jika Celia dibawa kabur oleh akting penjahat Rio, maka keluarga Celia juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena keamanan ada di bawah komando Charles Arbor yang harus bertanggung jawab. Rio di sini berniat akan mengabulkan permintaan Celia yang merupakan penyelamatnya dari kecil yang selalu ada dan mengajarinya setiap waktu ketika di sekolah. Celia pun berkata, Rio pun langsung menyanggupi permintaan itu dan membawa Celia kabur melewati para penjaga yang diperintah oleh Charles, padahal Komandan Alfred
telah mengatakan jangan merusak formasi karena itu yang diincar oleh Rio. Reis di sini merasa kalau penculik itu adalah Rio. Lalu Reis di sini berniat menguji Rio juga yang semakin kuat dengan mengukur kekuatannya. Tetapi Rio berhasil menangkisnya dengan mudah. Charles yang panik karena pengantinnya diculik di hadapan banyak orang yang bisa menjatuhkan martabatnya pun malah menyalahkan Alfred yang jelas-jelas ini adalah kesalahan Charles karena membuat perintah seenaknya. Dan sebelumnya juga dia pernah berkata. Kemudian, Alfred di sini mengambil alih komando untuk membentuk unit pengejaran dan keamanan di sini akan diserahkan kepada adiknya, Vanessa. Rio di sini masih dikejar oleh para pasukan udara dan Celia di sini merasa senang dengan Rio karena dia menjadi semakin keren. Rio memberitahu kalau ada orang yang membantunya yaitu Aisyah yang merupakan seorang spirit dan rencananya Rio akan menjadi umpan di sini agar Aisyah dan Celia bisa kabur. Para pasukan di sini memanggil bantuan karena Celia tidak bersama Rio lagi. Rio di sini berhasil menghindari semua serangan dan berhasil mengalahkan banyak pasukan. Tetapi Rio yang tidak ingin mengotori tangannya untuk membunuh orang mulai sedikit kesulitan. Terlebih lagi, Alfred yang merupakan kesatria kerajaan terkuat di Beltrum saat ini telah datang untuk menghadapi Rio. Para prajurit tercengang karena penjahat itu bisa bertahan melawan Alfred yang sangat kuat. Lalu Alfred mengeluarkan serangan pamungkasnya. Tetapi dia merasa kalau serangannya tidak mengenai si penculik itu. Celia akhirnya berhasil kabur dari kerajaan dan Rio juga telah kembali. Tetapi di sisi lain, Reis merasakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Aisyah juga merasakan ada hal yang sama. Tetapi setelah Rio kembali, Celia di sini merasa sangat senang karena bisa pergi bersama orang yang dicintainya dan pergi dari pernikahan yang membuatnya suram. Rio di sini berkata kalau ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu, tetapi Rio berjanji kalau dia akan menyiapkan segala kebutuhan Celia di sini. Jadi Celia tidak usah khawatir tentang kebutuhannya. Namun hal yang dirasakan oleh Aisyah pun akhirnya muncul. Banyak cahaya berwarna-warni yang menjulang tinggi ke langit di berbagai tempat. Aisyah berkata kepada Rio agar menyelamatkan mereka semua. Ternyata cahaya itu adalah tanda anak-anak bumi yang ditransfer ke Isekai dan diantaranya ada masa lalu Rio atau Haruto yang saat ini ditransfer ke Isekai, yaitu Ayase Miharu atau Michan. Namun mereka semua malah diculik oleh penjahat. Rio yang mendengar ada orang yang meminta tolong dalam bahasa Jepang pun langsung menyelamatkan mereka. Dan alangkah terkejutnya, Rio di sini melihat Michan yang dulu mencapakannya. Dan film di season ke-1 pun berakhir, guys. Wah, keren banget sih anime dari Seirei Gensoki ini. Perjalanan yang cukup panjang ya dari Haruto yang telah dicampakkan oleh pujaan hatinya sendari kecil, tetapi dia malah bersama pria lain. Ceritanya lumayan menarik dan emosi dari dramanya juga dapat banget, apalagi pas scene ketemu sama Latifa yang ternyata adalah anak kecil yang satu bis bersama Haruto yang telah dijadikan budak oleh Steward. Tetapi dia berhasil diselamatkan. Jadi gak sabar nih nunggu season 2-nya guys. Makanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya guys ya, biar admin lebih bersemangat lagi buat kontennya. And see you next video.